Sobat Trader, saya Dina, salah satu personal analis trading di DDMax. Nah, kali ini saya akan membahas tentang konsep paling penting dan paling mendasar dalam analisis teknikal, yaitu garis support dan resisten. Nah, konsep ini tuh sering banget digunakan oleh para trader untuk menentukan arah harga, area entry yang terbaik, dan juga exit yang ideal. Nah, sebelum ke cara menentukan garis support dan resisten, teman-teman harus tahu juga dong, apa sih itu support dan resisten? Support itu adalah area atau level harga yang dimana tekanan bayarnya atau tekanan belinya itu cukup kuat untuk menahan laju turunnya harga, atau bisa dikatakan support itu adalah lantainya harga. Dan resisten itu adalah area atau level harga yang dimana tekanan sellernya atau tekanan jualnya jauh lebih kuat dan bisa menahan laju naiknya harga, atau bisa dikatakan resisten itu adalah atapnya harga. Ada 3 fungsi support dan resisten. Yang pertama, untuk menentukan area entry dan exit point. Yang kedua, untuk menentukan area stop loss dan juga take profit. Dan yang ketiga, untuk menentukan dan mengidentifikasi perubahan tren yang sedang terjadi. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menentukan support dan resisten? Oke, kita lihat di laptop. Oke, cara menentukan garis support dan resisten ini, teman-teman bisa ada beberapa cara ya. Yang pertama itu dengan menggambar garis horizontal. Jadi teman-teman, kita pasangin garis horizontal di sini ya. Nah, jadi di MT5 itu udah ada garis atau fitur garis horizontal dan vertikal. Nah, teman-teman untuk menentukan support resistennya ini itu dengan menggunakan garis horizontal ini ya. Nah, tentukan cari titik-titik di mana harga itu sering memantul naik ataupun turun ya, itu bisa menjadi area support dan resisten. Contohnya seperti ini. Nah ini karena di sini kan dia memantul terus ya, naik, mantul, terus naik lagi, mantul lagi gitu ya. Nah, lanjut seperti contohnya di sini juga bisa. Nah, kenapa saya bisa menentukan di sini? Karena di sini ya, ini. Nah, ini apa namanya? Ada pantulan di sini. Di sini juga ada breakout, di sini juga sama. Dan di sini juga ini harga saat ini itu sedang mencoba untuk membreakout. Lalu di sini juga bisa. Nah, ini 1, 2 ya. Dan di sini juga bisa. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di sini 1, 2, 3. Ini mencoba untuk menembus atau membreakout, tapi dia tidak bisa. Dan di sini juga sama ya. Jadi ini bisa teman-teman apa namanya, gunakan garis horizontal untuk menggambar atau menentukan area support dan resisten gitu. Jadi semisal ini kan harga yang sedang berjalan ya di sini ya. Berarti area resistennya itu di mana? Di sini dan juga di sini ya, di atas atau atapnya. Nah, sedangkan support itu di bawah harga yang sedang terjadi. Nah, ini ya, ada 3 di sini. Nah, lalu juga bisa teman-teman selain menggunakan garis horizontal tadi yang dimana titik-titik itu sering memantul naik atau turun ya di sebelumnya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan high dan low sebelumnya, atau harga tertinggi, harga terendah sebelumnya, kayak gitu. Contohnya sekarang ini kan harga itu di sini ya. Ini kita hapus dulu. Nah, harga sedang berada di sini. Nah, ketika misalkan dia naik, dia tuh naiknya kemana sih, atau area resistennya itu di mana sih? Kita coba cek harga tertinggi sebelumnya. Tertinggi sebelumnya itu di mana? Di sini ya. Nah, ini adalah high sebelumnya, high terdekatnya. Nah, ini bisa dijadikan area resisten. Dan sebaliknya pun untuk supportnya, kalau misalkan dia ternyata turun gitu kan,
teman-teman bisa menentukan supportnya itu di harga terendah sebelumnya. Terendah sebelumnya itu adalah di sini ya. Nah, kalau misalkan dia breakout lagi atau menembus lagi, berarti teman-teman bisa tandain area terendah sebelumnya itu di mana? Di sini ya. Nah, di sini dan juga di sini. Seperti itu ya, teman-teman, kurang lebihnya. Lalu juga yang ketiga caranya itu kita menggunakan indikator yang bernama moving average ya. Teman-teman bisa cek di insert, di menu insert, terus lalu pilih yang indikator, pilih yang trend dan juga moving average ya di sini. Nah, periodenya berapa? Sebetulnya banyak ya. Kalau untuk periode sendiri bisa pakai MA50, MA100 atau misalkan MA200, itu yang paling sering banyak digunakan oleh para trader. Kita coba pakai EMA50 ya. MA50 ininya simple aja mungkin. Oke. Nah, seperti ini. Atau kita tambahin lagi indikator moving average. Nah, oke, 100. Kita ubah dulu warnanya, salah. Warnanya kita bedakan ya supaya tidak bingung. Lalu tambah lagi 200. Kita pakainya EMA aja deh. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita cek dulu pakai ininya, metodenya eksponensial. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita pakai MA50, MA100 dan juga MA200. Nah, MA ini bisa dijadikan area support resisten. Seperti ini contohnya, kalau misalkan seperti ini kan mengindikasikan bahwa trennya itu sedang naik ya, kalau kita lihat pakai MA. Nah, kalau misalkan dia turun, berarti target penurunannya itu atau support terdekatnya itu di mana? Di MA 50-nya di sini ya. Kalau misalkan dia terbreakout, berarti targetnya ke sini, turunnya ke MA 100, dan selanjutnya lagi kalau misalkan dia terbreakout, berarti targetnya ke MA 200 di bawah sini. Jadi ini tuh bisa dijadikan area support dan sebaliknya gitu kan, ketika misalkan harganya itu sedang seperti ini ya, contoh kayak kemarin MA-nya itu di atas harga gitu kan ya. Nah, berarti targetnya itu kenaikannya itu ke MA-nya gitu ya. Seperti itu teman-teman. Itu untuk menggunakan moving average. Dan ada lagi satu lagi, itu menggunakan indikator Fibonacci retracement. Biasanya kalau pakai Fibonacci itu di level-level golden ratio seperti di 38,5%. Di 38,2%, terus ada di 50% dan juga 61,8%. Itu adalah level-level golden ratio di Fibonacci retracement, kayak gitu. Nah, itu dia cara menentukan garis support dan resisten ya. Tadi ada 4 cara gitu. Nah, di dalam support resisten juga ada istilah yang dimana support become resisten dan resisten become support, atau SBR dan juga RBS ya. Nah, biasanya kalau misalkan RBS itu adalah yang dimana tadinya itu dia area resisten, tapi dia terbreakout ya, terbreakout dan membentuk resisten baru. Nah, maka yang tadinya resisten itu bisa menjadi area support kayak gitu. Dan sebaliknya juga, ketika misalkan area support nih dia terbreakout atau dia menembus gitu kan,
ketika dia menembus harganya, menembus area supportnya dan membentuk support baru, maka support yang sebelumnya itu dia menjadi area resisten. Jadi makanya disebutnya SBR atau support become resistant. Seperti itu. Tips menggunakan support dan resisten secara efektif. Yang pertama, gunakanlah time frame yang lebih besar. Jadi time frame lebih besar itu jauh lebih valid ya untuk support dan resistennya. Contohnya seperti H4 ataupun daily. Yang kedua, bisa gunakan konfirmasi candlestick, contohnya kayak pin bar, engulfing di area tersebut. Lalu yang ketiga, jangan pernah menganggap bahwa level support dan resisten itu harga yang pasti, tapi adalah zona area ya. Lalu yang keempat, kombinasikan dengan indikator lain ya. Jadi teman-teman bisa kombinasikan dengan indikator-indikator lain, contohnya seperti MA, RSI ataupun yang lainnya, volume gitu kan ya, untuk memperkuat sinyal tersebut. So, buat para trader di luar sana yang sudah menonton video ini, jadi jangan pernah terburu-buru lagi ya ketika harganya naik ataupun turun untuk entry. Pastikan kamu tahu di mana posisi support ataupun resistennya, karena disitulah medan pertempuran yang sebenarnya terjadi antara buyer dan seller. Karena sejatinya trader profesional itu bukan mencari harga tertinggi ataupun harga terendah, tapi mencari area terbaik untuk mengambil keputusan. Saya Dina, semoga bermanfaat. See you next video.